Coba Anda bayangkan ya, Anda lagi duduk menatap layar portofolio, tanggal 7 April 2026, IHSG lagi bergejolak, ya kayak biasalah, tapi tiba-tiba ada satu anomali di monitor Anda. Anomali yang lumayan mencolok ya hari itu. Banget. Saham ini melonjak tajam sekitar 9,02% cuma dalam hitungan jam, dan langsung jadi salah satu motor utama yang menggerakkan IHSG. Betul. Dan di saat yang sama, ada laporan riset dari Indo Premier yang turun ke meja para manajer investasi. Nah, itu dia. Mereka proyeksikan upside atau potensi kenaikan lanjutan sampai 56%. 56%. Itu angka yang sangat agresif. Ya, buat Anda yang lagi berburu peluang di luar sana, angka sebesar itu bukan sekedar riak pasar biasa kan? Itu kayak ada sinyal pergeseran tektonik di fundamental mereka. Tepat. Sesuatu yang masif sedang dikalkulasi ulang oleh pasar. Dan saham yang sedang kita bicarakan ini adalah PT SSA Industri Indonesia Tbk. SSA. Mayoritas orang mungkin tahu mereka sebagai produsen amonia. Tapi hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam, mengupas habis apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Karena mereka ini sekarang posisinya lagi di persimpangan yang bisa dibilang sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Di satu sisi mereka lagi merancang transisi ambisius menuju energi hijau. Ya, Tapi di sisi lain, ada tenggang waktu operasional yang sangat-sangat brutal mengintai mereka. ibaratnya ada bom waktu yang lagi terus berdetak. Nah, itu alasan utama kita membedah kasus ini khusus untuk Anda, sang calon investor. Kita udah kumpulkan setumpuk dokumen. Ada laporan keuangan audit akhir tahun 2025. Betul. Terus kita juga punya riset ekuitas yang lumayan tebal dari BRI Dana Reksa Sekuritas dan laporan registrasi pemegang saham terbaru dari Maret sampai April 2026. Datanya cukup komprehensif. Misi kita cuma satu, menguji tesis investasi ini. Apakah proyeksi keuntungan mereka yang selangit dari bahan bakar masa depan ini sepadan sama risiko besar yang mengintainya? Untuk menjawab itu, kita memang harus mulai dari realitas mereka hari ini. Oke, mari kita bedah arsitektur pendapatan mereka saat ini. Pabriknya di mana, dan apa sebenarnya lini bisnis inti mereka? Kalau kita pecah, lini bisnis ESA ini terbagi dua. Yang pertama, yang porsinya lebih kecil, itu pabrik pengolahan LPG di Palembang. Itu nyumbang sekitar 13-16% pendapatan perusahaan. Tapi monster sebenarnya adalah produksi amonia abu-abu. Amonia abu-abu, ini yang dijalankan sama anak usaha mereka ya, PT Panca Amara Utama atau PAU? Betul sekali. Pabrik raksasa ini lokasinya di Banggai, Sulawesi Tengah, dan ini adalah tulang punggung utama arus kas ESSA. Waktu saya baca catatan auditnya, pabrik di Banggai ini katanya pakai sistem dari KBR ya. Spesifiknya itu Reforming Exchanger System and Purifier. Ya, teknologi KBR. Namanya kedengeran canggih banget, tapi apa dampaknya ke margin keuntungan mereka di lapangan? Untuk paham dampaknya, kita harus lihat cara bikin amonia itu sendiri. Memproduksi amonia itu pada dasarnya mengekstraksi hidrogen dari gas alam. Oke. Dan itu butuh tekanan dan suhu yang sangat ekstrim. Secara tradisional, proses ini membakar jumlah energi yang luar biasa besar dan banyak banget panas sisa yang terbuang sia-sia. Oh, jadi boros energi kalau pakai cara lama? Sangat boros. Nah, sistem KBR ini mendaur ulang panas knalpot dari proses ekstraksi tadi. Wah, Dan memutarnya kembali untuk memanaskan reaktor utama. Hasilnya, konsumsi gas untuk bahan bakar operasional turun drastis. jadi ini yang bikin PAU punya struktur biayanya paling efisien di Asia Tenggara ya? Tepat. Efisiensi teknologinya luar biasa. Efisien secara teknologi, iya. Ya, tapi waktu saya gali lebih dalam ke struktur biaya mereka, ada satu angka yang langsung bikin alarm saya bunyi kenceng. Soal pasokan gasnya? Iya, gas alam ini kan menyumbang 90% dari total biaya produksi amonia mereka. 90% loh. Angka yang sangat dominan. Artinya seluruh mesin canggih KBR tadi sama sekali nggak ada gunanya kalau pasokan gasnya terganggu kan? Dan sayangnya, realitas pasokannya jauh lebih rentan daripada sekedar fluktuasi harga gas global. Gimana maksudnya? Tung pada PT Pertamina EP. Cuma satu pemasok? Cuma satu. Dan pabrik amonia PAU yang rakus energi tadi, yang mengonsumsi 62 MMSF di gas tiap hari, 100% dari volume raksasa itu dipasok oleh satu entitas tunggal, Joint Operating Body Pertamina Medco Tomori Sulawesi, atau JUB PT MTS. 100%? Bentar. Mari kita perjelas ini buat Anda yang lagi dengerin.
Ini ibaratnya Anda menyewa tambang emas yang luar biasa menguntungkan. Tambang emas dengan mesin yang sangat efisien. Betul, tapi masa sewa tambang ini akan habis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dan Anda belum punya jaminan perpanjangan kontrak. Nggak ada pipa cadangan sama sekali. Nggak ada. Nggak ada pipa dari pemasok lain, dan nggak ada fasilitas penyimpanan impor yang memadai di Banggai kalau pasukan lokal ini mati. Astaga, maksud saya, menjalankan fasilitas ratusan juta dolar dengan satu sumber bahan baku tanpa plan B, itu kedengerannya kayak kelalaian korporat tingkat dewa. Apa yang terjadi kalau kontrak sama Joe BPMTS ini mandek? Nah, kita nggak lagi berandai-andai soal kemungkinan masalah ya. Kita benar-benar lagi lihat kalender. Tanggal jatuh temponya. Iya, kontrak pasokan gas itu punya expiry date yang sangat absolut, 31 Desember 2027. Wow, akhir 2027. Dan kalau Anda baca catatan 34 di laporan keuangan audit mereka, itu secara eksplisit menyatakan bahwa kalau kontrak ini gagal diperpanjang, seluruh operasi bisnis mereka akan berhenti total. Berhenti total? Nggak ada produksi amonia sama sekali? Nol. Bahkan auditor dari BDO merasa perlu nambahin paragraf penekanan khusus di laporan mereka soal materialitas risiko ini. Ya, jadi buat Anda yang mikir mau beli saham ESS, pahami mekanisme risikonya. Anda ini ibaratnya lagi beli kepemilikan di sebuah pabrik pencetak uang yang sangat efisien hari ini. Betul. Tapi bahan baku satu-satunya bisa diputus dalam waktu kurang dari 2 tahun kalau negosiasi sama Pertamina dan Medco ini buntu. Kalau nggak ada gas, pabrik di Sulawesi Tengah itu cuma jadi monumen baja berkarat. Dan efeknya domino loh. Kegagalan kontrak gas ini bakal memicu default pada kewajiban finansial mereka yang lain, termasuk perjanjian manajemen. Eksekutif ESA tahu banget kalau tahun 2027 ini adalah jurang struktural mereka. Jurang maut ya? Iya. Makanya mereka sekarang lagi gila-gilaan memompa modal untuk merombak total model bisnisnya sebelum tanggal itu tiba. Dan itu bawa kita ke strategi penyelamatan mereka, program amonia biru. Tepat. Transisi energi. Saya tuh lumayan sering lihat label warna-warni amonia di laporan energi akhir-akhir ini. Sebelum kita masuk ke angka, mari kita perjelas dulu mekanismenya. Amonia mereka sekarang kan disebut abu-abu. Karena proses pemisahan hidrogennya menghasilkan karbon dioksida yang dibuang langsung ke atmosfer. Oke, jadi polusinya langsung lepas. Nah, kalau tren global sekarang maksa industri buat dekarbonisasi, kenapa ESA nggak sekalian aja bikin pabrik amonia hijau? Maksudnya yang ditenagai energi terbarukan sepenuhnya? Iya, kenapa nggak murni pakai panel surya atau angin aja gitu? Kenapa harus setengah jalan beralih ke amonia biru yang jelas-jelas masih butuh gas alam? Apalagi mereka punya masalah pasokan gas tadi. Itu pertanyaan yang valid. Jawabannya murni soal hitung-hitungan finansial. Kalkulasi capex atau belanja modalnya bikin amonia hijau itu hampir mustahil direalisasikan dalam timeline mereka yang sempit. Terlalu mahal. Sangat mahal. Membangun pabrik amonia hijau dengan skala yang sama kayak PAU itu butuh bikin infrastruktur pembangkit listrik terbarukan yang masif dari nol. Sebaliknya, amonia biru ini nggak mengubah cara amonia diproduksi di reaktor utamanya. Dia cuma, istilahnya, nambahin infrastruktur di ujung knalpot pabrik yang udah ada. Oh, jadi ibaratnya cuma modifikasi ujung pembuangan aja? Betul. Lewat teknologi CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. Penangkapan karbon. Gimana tuh persisnya cara kerja CCUS ini di skala industri? Apa mereka cuma kayak pasang filter udara raksasa di cerobong asapnya? Wah, jauh lebih kompleks dari sekedar filter. Teknologi ini pakai pelarut kimia, namanya amina, yang secara aktif mengikat molekul CO2 sebelum dia sempat keluar dari cerobong. Oke, jadi diikat dulu secara kimia? Iya, setelah diikat, CO2-nya dipisahkan, dikompresi jadi semacam cairan bertekanan sangat tinggi. Terus cairan ini dipompa kembali bermil-mil ke bawah tanah. Biasanya ke reservoir gas alam yang udah kosong, supaya terkunci secara permanen di dalam bumi. Terkunci selamanya. Berapa banyak emisi yang bisa ditangkap pakai metode ini? ESA menargetkan rasio penangkapan karbon sebesar 70%. 70% itu lumayan besar loh. Tapi mengompresi CO2 terus memompanya lagi ke dalam bumi pasti butuh energi ekstra yang nggak sedikit kan? Dan peralatannya pasti mahal. Berapa sih detail biaya modifikasi atau retrofitting ini? Proyeksi capex untuk instalasi CCUS ini ada di kisaran 100 juta sampai 150 juta dolar AS. 150 juta dolar? Saya lumayan skeptis mereka bisa gampang cari pendanaan sebesar itu, sementara nasib kontrak gas mereka di 2027 masih menggantung.
angkanya memang terlihat besar. Tapi secara metrik investasi low modifikasi ini 33% sampai 66% jauh lebih murah daripada mereka harus bangun fasilitas amonia hijau baru. Oh, oke. Jadi ini jalan pintas yang paling rasional secara finansial. Sangat rasional. Dan proyek retrofitting ini dijadwalkan selesai sekaligus mulai produksi amonia biru pada kuartal keempat tahun 2028. Jadi modal 150 juta dolarnya keluar di depan. Nah, terus gimana dengan struktur biaya hariannya nanti? Pasti ada penyesuaian. Ya kan, proses nangkep karbon tadi pasti menggerus margin operasional harian mereka. Tentu saja, biaya produksi per metrik ton memang akan naik. Estimasi awalnya, ada lonjakan biaya sekitar $34 AS per metrik ton waktu fasilitas CCUS ini baru beroperasi. $34 per ton. Lumayan juga. Lumayan. Tapi seiring berjalannya waktu, optimalisasi mesin, dan kemajuan teknologi injeksinya, biaya ekstra ini diproyeksikan bakal turun. Turun ke berapa? Ke sekitar $23 AS per metrik ton menjelang tahun 2030. Tapi, nah ini bagian paling krusial buat valuasi sahamnya, amonia biru ini nggak dijual pakai harga amonia standar. Ah, Ada harga khusus. ada green premium ya di pasar global? Tepat sekali, premium energi hijau. Laporan riset BRI Danareksa mengestimasi kalau produk blue ammonia ini bisa laku dijual dengan harga 11% sampai 14% di atas patokan harga amonia abu-abu biasa. Kok bisa lebih mahal gitu? Karena negara-negara maju, terutama di Eropa atau Jepang, itu sangat butuh pasokan amonia rendah karbon untuk menghindari penalti pajak emisi yang ketat di negara mereka sendiri. Masuk akal. Jadi mereka lebih milih bayar mahal ke SSA daripada bayar denda emisi di negaranya. Betul. Dan kalau Anda gabungkan harga jual premium tadi dengan capex yang relatif masih terkendali, net margin ESSA malah membesar secara struktural. Berapa proyeksi laba akhirnya? Laba bersih yang sekarang itu rata-rata di kisaran 30–40 juta dolar AS per tahun. Nanti diproyeksikan bakal melonjak ke level 42–52 juta dolar AS per tahun. Wow. Ya, itu untuk periode 2029 sampai 2035. Asalkan mereka masih punya pasokan gas di tahun 2028 buat memproduksinya. Hahaha, nah itu dia benang merahnya. Ini benar-benar pertaruhan yang luar biasa menarik buat investor. Tapi ya, kalau amonia biru ini ibarat sabuk pengaman, supaya mereka nggak mati, di laporan Danareksa juga ada dibahas satu proyek lain yang katanya bakal jadi katalis pertumbuhan yang eksplosif. Ya, proyek yang bisa mengubah skala perusahaan ini sepenuhnya. Mereka bikin entitas baru, PT SSES AF Makmur. Lokasinya di kawasan industri terpadu Batang. SAF, Sustainable Aviation Fuel, atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Betul. Coba jelaskan mekanismenya. Gimana ceritanya perusahaan amonia tiba-tiba mau jadi pemain aftur pesawat? Karena SAF ini sekarang adalah narasi dekarbonisasi yang paling mendesak dan seksi di industri penerbangan global. Fasilitas ISM di Batang ini berbeda sama pabrik amonia, ini murni project Greenfield. Dibangun dari nol ya? Dibangun dari lahan kosong, dan pabrik ini dirancang khusus untuk mengolah limbah, seperti minyak jelantah atau used cooking oil. Minyak jelantah? Iya, disuling menjadi bahan bakar jet komersial yang ramah lingkungan. Kapasitasnya berapa? Sangat agresif. Kapasitas rancangannya mencapai 260 juta liter per tahun. 260 juta liter? Atau setara dengan sekitar 5.000 barrel per hari. Tunggu, ini gila sih. Mengamankan rantai pasok minyak jelantah sampai 260 juta liter tiap tahun di Indonesia, itu kedengerannya kayak mimpi buruk secara logistik. Anda bayangin ngepul dari tukang gorengan seluruh Nusantara? Ya, logistik feedstocknya memang akan sangat menantang. Tapi kalau kita abaikan dulu kerumitan logistiknya, mari kita bahas valuasi proyek ini untuk portofolio Anda. Oke, seberapa radikal sih proyek minyak jelantah ini bakal ngubah struktur pendapatan SSA secara keseluruhan? Kita bisa pakai benchmark dari pasar non-subsidi di Amerika Serikat saat ini. Harga SAF di sana sekarang ada di kisaran $1,2 AS per liternya. $1,2 per liter. Nah, kalau SSA bisa menjalankan fasilitas di Batang ini dengan kapasitas penuh 260 juta liter tadi, kita lagi bicara tentang potensi tambahan top line sebesar $312 juta AS setiap tahun. $312 juta. Bentar, angka total pendapatan konsolidasi SSA aja di proyeksi tahun 2025 itu cuma sekitar $260 juta. Berarti kalau SAF ini beroperasi 100%,
proyek sampingan ini secara harfiah bakal melampaui pendapatan inti mereka sendiri. Betul. Ini bakal langsung menggandakan ukuran perusahaan tersebut secara instan. Wah, ini benar-benar mesin turbo. Tapi pertanyaannya, kapan tepatnya pabrik SAF ini bisa beroperasi komersial? Jangan bilang barengan sama masalah gas tadi. Fase FEED atau Front-End Engineering Design itu ditargetkan selesai pada kuartal kedua 2027. Tahap desain detailnya ya? Ya, FEED ini bukan cuma gambar arsitektur gedung loh, ini fase krusial rekayasa teknis, menghitung spesifikasi tekanan pipa, metalurgi reaktor, dan keekonomian proyek, tepat sebelum batu pertama konstruksi fisik diletakkan. Oke. Proses konstruksi fisiknya sendiri kemungkinan besar baru akan rampung di akhir 2028 atau awal 2029. Tara, kontrak urat nadi gas mereka yang di PAU tadi itu habis di penghujung 2027. Ya. Anda mulai melihat polanya. Ini kan berarti manajemen SSA harus nyari pendanaan eksternal yang supermasif buat bangun fasilitas jet fuel di Batang, tepat di bulan-bulan di mana eksistensi pabrik amonia mereka di Sulawesi lagi dipertaruhkan hidup mati di meja negosiasi. Tepat sekali. Tekanan waktunya luar biasa intens. Terus siapa yang mau pegang saham dengan risiko timeline sebrutal itu? Mari kita lihat data kepemilikannya. Siapa sebenarnya smart money yang ada di balik layar ini per awal tahun 2026? Kalau kita lihat di puncak piramida kepemilikan sahamnya, kita punya tokoh-tokoh veteran industri yang sangat mapan. Siapa saja? Bapak Chander Vinod Laroya pegang 16,38%, lalu Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir menguasai 14,55%. Nama-nama besar ya? Sangat besar. Tapi struktur yang paling wajib diperhatikan oleh analisis Anda justru adalah posisi PT Akraya Internasional. PT Akraya. Tunggu, saham mereka berapa persen? Mereka punya 7,84% saham SSA. Saya ingat kita sempat nyoroti nama PT Akraya ini waktu ngebahas soal perjanjian jasa manajemen di dokumen sebelumnya. Apa signifikansinya buat investor retail kayak Anda yang mau ikutan masuk ke saham ini? Signifikansinya lumayan besar. PT Akraya ini memegang hak kontraktual untuk menarik manajemen fee, biaya jasa manajemen strategis dari anak-anak perusahaannya SSA. Dan strukturnya itu sangat menarik karena didasarkan pada persentase EBITDA. Persentase EBITDA. Ya. Mereka mengekstrak 4% dari EBITDA pabrik PAU saat ini. Dan yang lebih penting, Jangan bilang SAF juga kena. kesepakatan itu udah dirancang dari sekarang untuk mencakup fasilitas SAF di masa depan, di mana Akraya nanti akan mengambil 3% dari EBITDA fasilitas di Batang tersebut. Wah, mengekstrak fee berdasarkan EBITDA itu sangat agresif loh. Sangat. Buat Anda yang mungkin lupa, EBITDA itu dihitung sebelum bunga, sebelum bayar pajak ke negara, dan sebelum depresiasi atau penyusutan aset. Betul. Laba kotor operasional murni. Artinya, kas operasional murni perusahaan itu udah disedot duluan sama PT Akraya sebelum bisa turun jadi laba bersih buat para pemegang saham publik. Itulah realitas strukturnya. Pemegang saham minoritas harus sadar nih ada pihak yang udah gigit kue mereka duluan. Nah, dengan konstelasi resiko operasional gas tadi dan potensi ganda dari amonia biru serta SAF, gimana respon pasar sejauh ini? Apa ada anomali distribusi saham di awal tahun? Sangat ada. Data laporan registrasi pemegang saham bulan Maret dan April 2026 memperlihatkan pergeseran yang sangat tajam. Kayak gimana pergeserannya? Bapak Theodore Perahmat baru saja menurunkan persentase kepemilikannya menjadi 5,37%. Turun lumayan ya? Ya, manuver ini secara teknis langsung menambah jumlah saham yang beredar di publik, membawa porsi free float melambung naik ke angka 54,69%. Kalau free float naik, logika dasarnya kan berarti lebih banyak saham publik, berarti jumlah investor retail harusnya makin banyak juga dong. Nah, itu logikanya. Tapi, data SID atau Single Investor Identification justru menceritakan kisah yang sebaliknya. Oh ya? Antara bulan Februari sampai Maret 2026, terjadi penurunan drastis pada jumlah pemegang akun retail. Ada 1.380 akun retail yang kabur melepas posisi mereka. Bentar, saham yang beredar di pasar makin banyak gara-gara institusi awal jualan. Tapi jumlah investor retail malah berkurang drastis. Padahal harga sahamnya malah melonjak 9% kayak yang kita lihat di awal April. Ini manuver akumulasi klasik kan? Analisis Anda tajam. Ya, ini adalah profil dari konsolidasi smart money. Menarik. Investor institusional besar perlahan-lahan menyerap saham yang membanjiri pasar.
Investor retail mungkin lihat gejolak harga yang fluktuatif banget, terus milih buat profit taking atau ngamanin cuan mereka. Mereka takut sama risiko 2027 mungkin? Bisa jadi, tapi institusi raksasa dengan cakrawala investasi jangka panjang, mereka justru akumulasi. Karena mereka nggak ngelihat akhir 2027 itu sebagai hari kiamat. Oh, mereka lihatnya beda. Ya, mereka cuma lihat itu sebagai kayak anomali valuasi sementara aja sebelum fasilitas super mahal amonia biru dan SAF tadi benar-benar online di tahun 2028. Masuk akal. Makanya riset BRI dan Reksa ini berani banget pertahanin rekomendasi beli dengan target harga sampai Rp750 ya. Tepat, target 750 itu merefleksikan saham ini ditransaksikan pada valuasi PE atau price to earnings sekitar 18 kali lipat untuk proyeksi 2026. Oke, tapi meskipun proyeksi 2028 kelihatan cerah banget, ada satu metrik jangka pendek yang menurut saya wajib dicatat sama pendengar kita, biar nanti nggak panik mendadak. Soal penurunan laba ya? Iya, laporan laba rugi kuartal keempat 2025 diproyeksikan bakal kelihatan lumayan berdarah. Laba bersih diperkirakan tergerus sampai 34% loh. Iya, tapi penting buat Anda pahami bahwa penurunan 34% itu bukan indikator kalau operasi pabrik gagal atau permintaan pasarnya lagi hancur. Terus kenapa bisa anjlok gitu? Itu murni karena manajemen udah menjadwalkan turnaround atau pemeliharaan besar selama 4 minggu penuh di kuartal keempat 2025. Oh, pabriknya libur operasi. Ya, selama sebulan penuh, produksi amonia bakal dihentikan total. Mereka butuh waktu buat pembersihan reaktor, penggantian katalis kimia, sampai inspeksi integritas perpipaan. Jadi wajar dong kalau pendapatannya kepukul keras di kuartal itu. Sangat wajar. Ini adalah siklus industrial yang super standar dan justru krusial buat mencegah mesin aus dalam jangka panjang. Berarti kalau nanti di akhir 2025, Anda baca headline berita yang provokatif kayak laba ESA anjlok 30%, Anda udah tahu konteks benarnya, nggak usah ikutan panic selling. Betul, karena berinvestasi di ESA saat ini pada esensinya adalah sebuah arbitrase waktu yang sangat menegangkan. Arbitrase waktu, gimana maksudnya? Ini benar-benar balapan melawan jam pasir. Kalau Anda masuk ke saham ini, Anda bertaruh pada keyakinan bahwa manajemen tidak hanya mampu negosiasi perpanjang gas sama Pertamina di akhir 2027, tapi juga di saat yang sama mampu mengeksekusi pembangunan fasilitas CCUS dan pabrik kilang minyak jelantah ratusan juta dolar tadi secara mulus. Dua proyek raksasa berjalan paralel. Kalau mereka berhasil ngelewatin lubang jarum tahun 2027 itu, perusahaan ini otomatis melipat gandakan mesin pendapatannya di 2028. Tepat, potensi profitnya luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kontrak pasokan gas itu putus sebelum pabrik SF-nya kelar dibangun, Anda berakhir megang saham dari sebuah perusahaan baja yang udah nggak ada detak jantungnya. Risikonya sangat biner, hidup atau mati. Ngeri-ngeri sedap. Nah, sebagai penutup untuk diskusi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan konseptual. Buat nguji ulang tesis premium energi hijau yang sering digemborkan analis belakangan ini. Ini penting untuk memikirkan jangka panjangnya ya. Sangat penting. Asumsi dasar dari seluruh lompatan valuasi ESA pasca 2028 itu kan bergantung banget pada kesediaan pasar global kayak maskapai atau pembeli amonia buat bayar lebih mahal demi label ramah lingkungan. Ya, green premium yang 11-14% tadi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau nanti regulasi ESG dan lingkungan global makin ketat bergerak dari sekedar ngasih insentif, jadi kewajiban hukum yang memaksa semua industri buat dekarbonisasi. Berarti semuanya harus pakai amonia biru atau SAF. Betul. Apakah premium hijau yang mahal tadi kelak akan lenyap sendirinya? Karena produk kayak SAF dan amonia biru ini nggak lagi dianggap barang eksklusif, melainkan standar kewajiban minimum buat bisnis. Itu skenario komoditisasi, ya? Atau justru sebaliknya, jangan-jangan karena infrastruktur energi hijau ini butuh capex mahal dan makan waktu bertahun-tahun, perintis awal kayak ESA justru bakal dapat keunggulan monopoli first mover. Mereka bisa mencekik pasokan global. Ya, mereka mendikte harga sebelum pesaing-pesaing lain sempat nyalain mesin pabrik baru mereka. Itu perdebatan ekonomi makro yang sangat valid untuk direnungkan. Dan pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan Anda. Pelajari risikonya dalam-dalam, pertanyakan setiap asumsi pasarnya, dan pastikan setiap portofolio yang Anda bangun didasari oleh logika, bukan cuma sekedar proyeksi cantik di atas kertas laporan. Terima kasih udah gabung membedah dokumen ini bareng kita.
Dan sampai jumpa di analisis anomali berikutnya. Sampai jumpa.